Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generation to become Christ Ambassador. Hari ini kita bakal podcast di segmen Deeply Rooted. Jadi ada Q&A for your information. Buat semua, siapapun boleh juga nanya ke Cultivated Podcast. Tapi ya maksudnya tentang Christianity. Jadi boleh silahkan ke Instagram kita, Cultivated Podcast. Nanti di situ ada link. Nanti di dalam link itu di sebelah kanan ada logo tanda tanya, boleh diklik ke situ, nanti redirect kalian ke Google Form. Nah, siapapun yang tanya itu nanti bakal anonymous, jadi kalian nggak perlu takut atau malu, jadi boleh nanya ke kita pertanyaan apapun regarding Christianity. Dan kemarin sudah ada beberapa orang yang submit pertanyaan. By the way, hari ini aku podcast barengan Ko Daniel. Halo. Siang, Ko Den. Siang. Kita langsung aja ya, Ko Den. Kemarin ada yang nanya kayak gini nih, Ko. Sebenarnya ini pertanyaan yang menurut aku lumayan menarik juga sih. Aku nggak pernah kepikiran sebelumnya. Halo Cultivated Podcast, ada yang nanya kayak gitu, kok. Saya mau minta masukan nih. Ya. Gimana kalau di suatu gereja saya tuh merasa lebih bertumbuh malah di komselnya daripada di khotbah gembalanya gitu kok. Apakah itu salah? Terkadang sharing kakak pembimbing malah lebih mudah diterima. Terus dia lanjutin, atau mungkin malah sebaliknya. Bagaimana kalau saya suka dengan khotbah gembalanya, tapi nggak bisa menemukan komunitas yang pas, minta mohon saran dan masukannya. Mudah-mudahan ini bukan di ABIC. Iya. Itu gini ya, itu memang dilematis juga. Saya jawab itu karena saya juga tim pastoral di sini gitu loh. Jadi bisa jadi juga mikir juga jangan-jangan yang dimaksud itu saya juga gitu. Untung anonimus. Cuman gini, saya itu selalu ya ingin klarifikasi lebih dulu. Setiap ada pertanyaan tuh saya selalu berusaha untuk minta penjelasan dari si penanya, ya, supaya saya ngerti apa yang dia maksud. Sebab kita ini kan sudah banyak sekali menggunakan istilah kan, gitu loh. Nah, istilah itu kan bisa diartikan berbeda untuk orang yang berbeda, gitu ya. Jadi ya perlu klarifikasi dulu. Oke. Contoh, tadi dikatakan gimana kalau saya ini bertumbuh. Ya, saya ingin tahu dimaksud bertumbuh itu apa. Ya, saya ingin tahu gitu ya, karena kata bertumbuh, pertumbuhan rohani apa semua itu suatu yang alkitabiah, tapi itu bisa diartikan berbeda untuk beberapa orang gitu. Misalkan ada sekelompok orang yang mendefinisikan kita ini bertumbuh kalau pelayanan kita itu makin banyak. Dulu nggak melayani, sekarang melayani, atau dulu kalau melayani cuma jadi usher, sekarang udah khotbah gitu. Itu namanya bertumbuh. Itu orang bisa definisikan seperti itu. Ada orang lain bisa bicara bertumbuh karena apa? Karena mungkin ya yang dimaksud menanya ini ya karena sekarang saya bisa ngerti firman Tuhan lebih banyak gitu. Ya toh. Itu juga bisa orang bisa merasa itu bertumbuh gitu. Nah, karena itu saya ingin tahu apa yang dimaksud dengan bertumbuh itu. Oke? Nah, tapi karena kita tidak bisa nanya balik sama si penanya, jadi terpaksa ya kita menduga. Gitu. Apa itu maksud. Nah, jadi untuk ini saya kasih ini dulu pengantar dulu ya. Saya duga dia merasa karena konteksnya itu kan khotbah gembala saya, tapi saya bertumbuh lewat komunitas, lewat komsel karena kakak pembimbing lebih mudah menjelaskan. Jadi kayaknya dia merasa bahwa dia lebih ngerti firman Tuhan waktu dengar kakak pembimbingnya daripada gembalanya. Gitu. Nah, memang itu ada beberapa unsur beberapa faktor yang bisa menyebabkan itu. Di satu sisi memang begini, khotbah itu tidak semudah yang banyak orang pikirkan. Benar juga. Ya. Itu seperti orang ngajar. Ya. Tidak semua orang itu bisa ngajar dengan baik. Ya. Tidak semua orang itu bisa jadi guru yang baik. Gitu. Ada guru yang bisa menjelaskan dengan jelas, dengan baik. Gitu. Ada guru yang sukar untuk diikuti. Gitu ya. Jadi khotbah juga seperti itu. Ya. Nah, jadi
saya tidak tahu apa yang benar dimaksud. Ada banyak misteri dalam pertanyaan itu sebenarnya. Ada contoh lain misalkan begini, kalau kita bilang saya tidak ngerti khotbahnya, itu begini, khotbah itu ada dua aspek paling tidak ya, ada konten, ada delivery. Okay. Jadi ada orang bilang itu kontennya jelek, okay. Ada orang bilang kontennya jelek, ada kontennya gitu ya. Dia cuma ngomong-ngomong, cuma cerita, tapi delivery-nya bagus. Dia cerita macam-macam, banyak ceritanya, lucu ya. Nah, jadi kontennya nol, ya, artinya tidak ada kebenaran firman Tuhan yang kuat, yang signifikan, tapi ceritanya banyak, gitu ya. Nah, ada juga kok orang senang sama pendeta itu karena senang dagelannya, itu ada juga, gitu ya. Itu satu hal. Itu. Ada yang lain kontennya bagus tapi delivery-nya jelek, gitu, kaku bawaannya itu. Ini apa? Ada orang bilang, tuh saya tuh kayak dengar lecture bukan dengar khotbah gitu ya. Nah, jadi ada banyak hal yang kita tidak bisa ngerti benar-benar dari pertanyaan itu. Tapi intinya kan gini, apa yang harus dilakukan kalau saya merasa seperti itu? Ya, buat saya begini, nomor satu kita itu mesti melihat. Saya sendiri juga tidak tahu ya apa motif terakhir daripada pertanyaan ini. Apa pertanyaannya gimana ya? Apa saya nggak usah datang ke kebaktian minggu, saya ke komsel saja gitu ya? Mungkin gitu ya. Mungkin. Tapi saya ngelihat begini, kita harus balance. Ya. Jadi saya maksud balance itu begini. Kita mesti ngelihat gereja itu secara keseluruhan komprehensif. Oke. Khotbah itu bagian dari gereja, tapi khotbah itu bukan keseluruhan daripada gereja. Kita datang ke gereja, kita berjemaat. Kita bergereja juga bukan hanya waktu hari Minggu. Kita berjemaat itu adalah sebenarnya setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat contoh di Kisah Rasul pasal 2 itu dikatakan jemaat mula-mula itu tiap hari mereka kumpul. Tidak cuma waktu hari perayaan besar di Bait Allah, tapi di rumah masing-masing. Sebenarnya kan ada cell group, ada komsel juga. Gitu. Jadi kita mesti lihat gereja itu secara keseluruhan. Dan tentu tidak ada gereja yang sempurna. Ya. Jadi ya kita mesti ngelihat apakah dari semua itu masih ada hal-hal yang signifikan, hal-hal yang krusial yang menjadi prioritas kita paling tinggi yang terpenuhi di gereja itu. Okay? Dan kalau ada di situ ya sudah, ya kita harus stick di situ dengan segala kelemahannya. Saya bilang khotbah itu nomor satu benar, bukan enak didengar tapi benar dulu. Oke, saya lebih baik dengar khotbah yang kurang enak didengar tapi benar daripada khotbah yang enak didengar tapi salah. Ya. Jadi itu kita penting. Nah, jadi saya terus terang tidak bisa jawab dengan detail, dengan pasti, karena saya tidak bisa mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan bertumbuh itu. Tapi sekali lagi, gereja itu bukan hanya dilihat dari satu sisi, tapi dari keseluruhan. Proses dan dinamika juga. Nah, ini ada satu kasus beberapa tahun yang lalu. Saya pernah ketemu dengan satu anak. Dia dulu berjemaat di gereja kita di PIC Melbourne. Lalu dia pindah gereja lain. Nah, dia pindah gereja lain, tapi dia kemudian dia bilang bahwa saya mau tetap datang ke cell group. Saya gereja Minggu, saya pindah gereja lain, tapi cell group saya tetap di sini. Lalu saya tanya sama dia, kenapa begitu? Iya, karena cell group di gereja saya yang baru itu tidak bagus. Jadi lalu saya klarifikasi supaya nggak salah. Jadi kamu ada dua gereja, kamu pilih yang the best of each. Ya, jadi di PIC kamu senang cell groupnya, di gereja yang lain itu kamu senang ibadah minggunya. Betul kok. Oke, saya bilang saya tidak against. Bukan, saya against itu. Artinya saya tidak bisa rekomend itu. Aku pakai istilah yang sehalus mungkin lah. I'm not happy with it. Lalu ditanya kenapa kok? Saya kasih ilustrasi ya. Kamu besok kalau mau menikah, ini kebetulan anaknya perempuan. Kamu besok mau menikah, kamu menikah dengan berapa suami? Satu suami kan? Iya dong kok. Nah, gini. Kenapa kamu tidak menikah dengan 4 suami? Yang satu, kamu senang gantengnya. Yang satu gantengnya, yang satu kantongnya. Gitu ya. Maksudnya isi kantongnya gitu ya. Yang satu lagi karena senang pinternya. Gitu. Yang satu karena senang baiknya. Kenapa? Gitu. Kamu bisa menikah dengan satu suami. Benar. Gitu. Nah, menjawab. Iya.
Jadi kita tidak ada gereja yang sempurna, oke? Kita harus terima itu semua selama kita tetap mendapatkan apa yang paling penting yang kita cari di situ, yang tentunya berhubungan dengan pertumbuhan rohani kita. Nah, pertanyaannya adalah, kita tahu enggak waktu kita milih gereja itu apa yang jadi kriteria kita? Itu, gitu. Kalau jadi kriteria kita nomor satu adalah khotbah yang bagus. Ya tentu kalau khotbahnya sudah tidak bagus ya gimana lagi? Ya tidak memenuhi kriteria kita ya kita mesti pindah ke tempat lain. Okay. Tapi sekali lagi tadi jelaskan beberapa menit yang lalu, gereja itu bukan hanya tentang khotbah, ada banyak yang lain. Ada bicara tentang pastoral, ada bicara tentang komunitasnya sendiri, ada bicara tentang pelayanan, ada bicara juga tentang bagaimana gereja itu sendiri menjadi impact buat lingkungan di mana. Itu yang buat kita mesti pertimbangkan. Jadi bukan hanya satu aspek. Nah, demikian juga sebaliknya dikatakan gimana kalau saya ini saya merasa bertumbuh dengar khotbah dari gembala, tapi di Komsel tidak bertambah. Nah, buat saya itu mungkin lebih gampang lah, karena berarti kita tidak pindah gereja, tapi kita bisa cari Komsel lain. Itu buat saya masih lebih oke gitu ya. Tapi kalau itu benar-benar terjadi di gereja kita, saya lebih senang kalau saya diberitahu sehingga saya juga bisa bantu sel group atau komsel yang ada sekarang untuk bisa bertumbuh. Pada akhirnya kan kita bikin seperti itu kan. Di mana ada kelemahan, kita tidak hindari itu, tapi kita bantu supaya kelemahan itu bisa kita atasi bersama-sama gitu. Ya, problem harus di-solve, bukan problem ditinggal lalu kita lari ke tempat lain. Di mana nggak ada problem. Paling penting adalah begini. Pada akhirnya ya, lewat itu semua itu satu tes buat kita, yaitu tes komitmen kita. Amin. Ya, karena untuk kita tinggal di satu lingkungan di mana semuanya itu serba enak, serba nyaman, itu kita tidak usah belajar dan kita tidak perlu komitmen di situ. Ya, untuk kamu datang ke satu tempat di mana semuanya enak itu kita tidak perlu komitmen. Itu keinginan kita sendiri sudah cukup. Tapi ada kalanya di mana kita tuh datang tidak dengan keinginan, tapi kita datang karena komitmen. Yaitu di mana kita mulai melihat kelemahan, kita melihat kekurangan, kita mulai melihat hal-hal yang tidak cocok dengan harapan kita, tapi kita tetap mau datang. Nah, itu namanya komitmen. Nah, itu yang kita mesti belajar sama-sama. Itu saya kira sekali lagi sorry saya tidak bisa jawab karena dengan clear semua karena ya ada banyak istilah-istilah yang kita mesti perjelas dulu dari pertanyaan itu. Oh, makasih Koden. Tadi aku malah dapatnya kayak gini. Ya, misalnya pun ini ternyata orang gereja kita atau bukan, tapi berarti aku belajarnya talk to someone juga ya, aku ya mungkin. Tadi kalau yang tentang komunitas itu mungkin maksudnya. Iya. Ada satu hal lagi. Sorry kalau agak prolong dikit. Tapi gini, kalau kita bilang, aduh, saya kok tidak bisa ikuti ya itu khotbah gembala atau khotbah dari ketua sel grupnya whatever it is gitu ya. Itu ada dua hal. Satu sisi itu bisa karena memang penyampainya ya atau jadi preacher-nya gitu. Tapi juga bisa hearer-nya. Ya. Gitu ya. Artinya ya mungkin saya perlu belajar lebih lagi sehingga saya bisa ngerti itulah apa yang dia sampaikan gitu ya. Karena Tuhan Yesus sendiri contoh ya. Tuhan Yesus sendiri waktu bicara dengan Nikodemus di Yohanes pasal 3 itu. Dia mulai ngomong tentang kelahiran baru ya, born again ya. Itu Nikodemus itu orang Farisi, guru Taurat. Berarti dia sudah ahli Taurat, itu dia garuk-garuk kepala. Tapi dia bilang, gimana sih aku bingung. Sampai Tuhan Yesus bilang, loh kamu nih guru, kok bingung gimana? Jadi memang kalau sudah begitu di mana letak persoalan? Letak persoalannya bukan pada yang menyampaikan, tapi pada yang mendengarkan gitu loh. Yang mendengar yang perlu berubah, yang perlu dapat insight lebih lagi supaya dia bisa ngerti lebih lagi. Nah, jadi dua sisi itu kita tidak bisa lihat cuma satu sisi. Jadi kalau kita bilang aku nggak ngerti ya, itu kita jangan bilang itu pasti karena dia jelasnya kurang baik. Kita juga mesti mungkin saya perlu bertumbuh, saya perlu belajar lebih lagi. Amin. Supaya kita balance gitu ya. Nah, kita tidak selalu blame others gitu. Mantap Koden. Terima kasih Koden udah mau hadir di segmen hari ini buat menjawab pertanyaan ini. Semoga teman-teman jelas ya dengan jawabannya dan juga semoga pertanyaan ini tuh mungkin juga menjadi pertanyaan teman-teman mungkin jadi sekalian menjawab atau mungkin pertanyaan teman-teman
kalian yang lain. Makanya kalau siapa tahu ini juga pertanyaan dari teman-teman kalian yang lain yang mungkin lagi ada struggle yang sama, jangan lupa kita Cultivated Podcast ada di Spotify dan YouTube. Di-share, di-like, terutama di-share mungkin buat teman-teman kalian yang mungkin belum kenal Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya, pokoknya udah mau stay tune sama kita. Thank you. Ya gitu aja sih. Terima kasih semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.